Di tengah hiruk-pikuk kota, di antara suara klakson, lampu merah yang berganti cepat, dan langkah orang-orang yang sibuk mengejar hidup, kadang kita melihat sesuatu yang terasa janggal. Sebuah ondel-ondel berdiri sendirian di perempatan. Matanya besar, wajahnya kaku. Tapi tersembunyi di balik kostumnya, ada seseorang yang sedang berjuang. Di sisi lain kota, sekelompok pemain kuda lumping tampil di lapangan kecil berdebu. Anak-anak menonton, sebagian takut, sebagian kagum. Tidak banyak yang tahu, apa yang mereka lakukan dulu penuh makna spiritual yang mendalam. Dan di sebuah gang sempit, suara debus terdengar. Paku dan besi dibengkokkan, tubuh dilukai tapi tetap berdiri. Yang terlihat hanyalah atraksi. Yang tak terlihat adalah sejarah panjang tentang ketahanan diri dan latihan batin. Semua ini membuat kita bertanya pelan dalam hati. Kenapa budaya sebesar ini sekarang harus hidup di pinggir kota? Kapan budaya kita mulai kehilangan rumahnya sendiri? Perubahan ini tidak terjadi dalam sehari. Ini proses panjang, pelan, sunyi, tapi pasti. Perubahan yang dimulai ketika budaya kehilangan fungsi aslinya. Dulu ondel-ondel bukan sekedar boneka besar. Ia adalah penjaga, simbol pelindung kampung. Dibuat dengan ritual, dijaga dengan hormat. Kuda lumping bukan sekedar tontonan. Ia adalah pintu antara dunia manusia dan spiritual. Sebuah tradisi yang lahir dari keyakinan dan rasa hormat yang mendalam. Dan debus bukan atraksi kekebalan. Ia adalah latihan ketenangan. Sebuah cara mengendalikan tubuh dan hati. Tapi ketika zaman berubah, kebutuhan masyarakat ikut berubah. Kota berkembang cepat, pekerjaan berpindah. Generasi muda mengejar masa depan modern. Ritual perlahan memudar, fungsi budaya mengecil, dan budaya dipaksa mencari peran baru agar tidak mati begitu saja. Masalah semakin rumit ketika budaya kehilangan ruang fisiknya. Di banyak desa, budaya punya tempat, lapangan luas, balai adat, halaman rumah besar, ruang komunitas yang hangat. Tapi kota tidak memberi ruang yang sama. Kota hanya memberi ruang bagi hal yang efisien, rapi, dan menghasilkan. Dan budaya tradisional tidak masuk kategori itu. Ketika mereka tidak punya panggung, mereka membuat panggung sendiri. Di trotoar, di pinggir jalan, di bawah terik matahari dan debu kota. Bukannya tampil dengan kebanggaan, mereka tampil karena itu cara paling realistis untuk bisa bertahan hidup. Banyak orang tidak suka ondel-ondel ngamen. Tidak sedikit juga yang risih melihat kuda lumping tampil tanpa pengamanan. Tapi jarang ada yang bertanya, seberapa sulit hidup mereka sampai mereka harus membawa budaya ini ke jalan. Banyak pelaku budaya bukan sekedar seniman. Mereka adalah pewaris tradisi. Mereka memegang budaya yang seharusnya dijaga oleh sistem yang lebih besar. Tapi ketika sistem itu tidak ada, yang tersisa hanyalah usaha mereka sendiri. Dan di situ, budaya turun kelas. Bukan karena pelakunya tidak menghormati tradisi, tapi karena ekonomi memaksa mereka melakukan apapun untuk bertahan. Mereka tidak ingin budaya ini hilang, tapi apa daya, hidup harus berjalan. Konflik nilai makin memperkeruh keadaan. Kota modern memuja kenyamanan, sementara budaya tradisional datang dengan ekspresi yang kuat, musik yang keras, gerakan yang liar, dan simbol yang bagi sebagian orang terasa mengganggu. Yang terjadi bukan benturan manusia, tapi benturan nilai. Tradisi melawan modernitas. Dan dalam benturan itu, budaya sering kalah. Lalu ada bagian yang paling menyedihkan. Transmisi budaya yang dulu berjalan alami dari orang tua ke anak kini menipis. Generasi muda pergi merantau,
mengejar sekolah, pekerjaan, karir. Tradisi tidak lagi duduk di ruang keluarga seperti dulu. Ia perlahan bergeser menjadi sesuatu yang kita lihat di festival atau di pinggir jalan. Budaya tidak mati, ia hanya dilepaskan, perlahan, tanpa disadari. Ketika jumlah pelaku budaya menurun, ketika ruang semakin sempit, dan ketika ekonomi makin berat, budaya tidak hilang, tapi kehilangan kekuatannya. Namun, di balik itu semua ada sesuatu yang perlu kita ingat. Budaya tradisional yang kita lihat di jalanan hari ini bukan budaya yang kalah. Mereka adalah budaya yang sedang berjuang. Berjuang untuk tetap terlihat, berjuang agar tidak dilupakan, berjuang agar identitas nenek moyang kita tidak hilang begitu saja ditelan modernitas. Mungkin mereka tidak tampil di panggung besar. Mungkin mereka tidak lagi sakral seperti dulu, tapi setiap gerakan kuda lumping, setiap wajah ondel-ondel, setiap atraksi debus masih membawa serpihan kecil dari sejarah yang jauh lebih tua dari kota itu sendiri. Dan selama masih ada yang mau memandang mereka dengan rasa penasaran, dengan sedikit empati, dengan permintaan kecil untuk memahami, maka budaya itu masih hidup. Dan tugas kita sederhana, bukan menghakimi, tapi mendengarkan kembali cerita-ceritanya. Karena budaya tidak mati ketika tidak lagi dipentaskan. Budaya mati ketika tidak ada yang peduli. Dan selama kita mau peduli, budaya itu akan selalu menemukan cara untuk kembali pulang. Kalau kalian masih menonton sampai titik ini, terima kasih. Artinya kalian bukan sekedar menonton, tapi mau berhenti sebentar dan berpikir. Kalau menurut kalian budaya kita memang sedang terdesak, atau kalian punya cerita sendiri tentang tradisi di daerah kalian, tuliskan di kolom komentar. Karena budaya hidup dari ingatan dan pengalaman orang-orangnya.